Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas basis data. Ya, kita sekarang masuk ke sesi 3 ya, ke pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar apa itu sistem basis data. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan. Dalam sebuah basis data bisa disebut DBMS ya, atau Database Management System, yang memungkinkan beberapa pemakai dan program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Jadi di sistem basis data ini terdiri dari beberapa tabel ya. Terus di dalamnya juga ada DBMS yang dimana DBMS ini perangkat lunak yang mengatur sistem basis data ini gitu. Nah, selanjutnya apa aja komponen sistem basis data? Nah, dalam sebuah sistem basis data ini secara lengkap akan terdapat komponen-komponen ya, komponen-komponen utama. Salah satunya yaitu perangkat keras, ada sistem operasi, ada basis data, terus ada sistem pengolahan basis data atau DBMS, atau yang selanjutnya ada pemakai atau user, dan yang keenam ini aplikasi lainnya. Ini opsional, kalian bisa pakai atau enggak. Oke, yang pertama di sini ada hardware. Nah, perangkat keras atau hardware biasanya terdiri dari dalam sebuah sistem basis data ya. Kalau misalnya tanpa adanya hardware, basis data nggak akan bisa jalan gitu. Nah, di sini ada komputer ya. Nah, komputer ini juga terdiri dari dua. Yang pertama ini peer-to-peer atau langsung ya. Yang selanjutnya di sini ada sistem komputer jaringan. Jadi basis data ini bisa ada dua jenis ya gitu. Nah, selanjutnya ini ada penyimpanan, ada hard disk. Ini ada hard disk yang bisa dipakai di dalam komputer ataupun online ya nantinya. Selanjutnya ada offline juga gitu. Ini untuk removable disk. Jadi ada dua jenis penyimpanan ya atau memori. Dua jenis penyimpanan ini nantinya akan dipakai untuk menyimpan basis data juga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat komunikasi jaringan ya. Di sini ada switch atau hub. Nah, ataupun yang lainnya untuk memenuhi ataupun menjadi pelengkap dari sistem basis data nantinya gitu. Nah, selain ada hardware, selanjutnya tanpa adanya salah satu ini sistem operasi ya, basis data juga sistem basis data nggak akan bisa berjalan gitu. Nah, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dalam dasar dalam komputer. Ada input output, ada pengolahan file dan lain-lain. Nah, contoh dari sistem operasi ya bisa kalian lihat di sini ada Windows yang sering mungkin kita pakai ya kebanyakan. Nah, terus juga ada Linux. Di sini ada misalnya Linux Debian, Ubuntu dan lain-lain. Terus ada Unix juga, terus ada Mac OS gitu. Nah, sistem operasi ini membantu untuk mengoperasikan komputer-komputer dasarnya gitu ya. Nah, selanjutnya tentu aja ada basis data. Nah, dalam sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data ya. Dan setiap basis data memiliki beberapa objek basis data ya, seperti tabel, indeks dan lain-lainnya gitu. Nah, di samping berisi data juga setiap basis data juga menyimpan definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara rinci gitu. Nah, di dalam sistem basis data tentunya ada basis data, tapi dalam sistem basis data itu terdiri dari beberapa basis data gitu ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Nah, sebenarnya apa sih DBMS itu? DBMS adalah perangkat lunak yang akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali.
Kemudian DBMS juga menerapkan mekanisme keamanan data, pemakaian data secara bersama-sama, konsistensi data, dan sebagainya. Nah, contoh dari DBMS yaitu yang yang pernah kalian lihat juga ya, ataupun mungkin sudah ada yang pernah memakai. Di sini ada Microsoft Access, lalu ada SQL Server, biasanya ini yang dipakai di dalam server, lalu ada Oracle Database, ada MySQL, lalu ada PostgreSQL gitu. Nah, semua ini software ini, perangkat lunak ini bisa disebut DBMS ya, yang nantinya. Yang dimana tadi tugas-tugas dari DBMS ini yaitu untuk mengorganisasi database ya, gitu. Selanjutnya di sini ada pemakai ya, atau user. Nah, ada beberapa tipe nih pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yaitu ada programmer aplikasi. Program aplikasi biasanya yang sudah memakai ya, misalnya udah bisa memakai SQL dan lain-lain gitu. Terus ada user mahir, user umum, dan user khusus. Nah, untuk user mahir ini biasanya mendesain sebuah database. Nah, untuk user umum ini pemakai, biasanya pemakai langsung view-nya gitu ya, langsung seperti orang-orang yang mungkin belum kenal database gitu. Nah, untuk user khusus ini biasanya mereka menggunakan database sebagai misalnya contohnya untuk kebutuhan machine learning, untuk kebutuhan big data, untuk kebutuhan AI gitu ya, untuk user khusus ini. Nah, terus juga ada aplikasi lain nih. Terus aplikasi lain ini ya atau aplikasi pendukung untuk DBMS ya. Nah, aplikasi ini bersifat opsional, jadi teman-teman bisa pakai ataupun enggak. Nah, bisa untuk pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Aplikasi ini ada yang sudah disediakan bersama DBMS-nya, nah juga yang harus dibuat sendiri. Jadi contohnya itu ada CMFTP server, ada PHPMyAdmin. Nah, itu aplikasi-aplikasi lain yang sudah menyatu dengan DBMS ya. Contohnya kalau misalnya untuk web server itu ada SAM dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke abstraksi data. Nah, tujuan dari DBMS yaitu untuk menjadi interface bagi user untuk mengelola database. Untuk itu, sistem menyembunyikan data dari isi sebuah database. Abstraksi data mengacu pada level bagaimana melihat data dalam sebuah sistem data. Nah, jadi untuk abstraksi data ini penting ya. Jadi teman-teman juga harus tahu juga yang kita lihat misalnya seperti MySQL ada bukan misalnya seperti form gitu kan, terus data mahasiswa misalnya di dalam sebuah sistem. Nah, itu sebenarnya udah dikelola oleh DBMS gitu. DBMS itu kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Access itu tuh sistemnya itu udah enak gitu kan, udah tinggal UI gitu, tinggal drag and drag ataupun tinggal ketik, tinggal input gitu kan. Sebenarnya di dalam sebelum itu ada level-level abstraksi yang lain gitu. Jadi DBMS itu udah enak lah gitu, tinggal input datanya, tinggal lihat, tinggal organisir gitu. Nah, ada 3 level abstraksi data di sini. Yang pertama itu ada physical level, lalu ada conceptual level, lalu ada view level. Nah, untuk physical level ini biasanya oke, saya akan lanjut. Nah, di sini untuk physical level itu biasanya masih berupa data-data mentah ya. Masih berupa angka, huruf gitu ya. Masih berupa form yang ya pokoknya yang belum diolah lah gitu ya untuk physical level ini. Nah, untuk lalu kita masuk ke konseptual. Nah, konseptual ini itu nantinya kita akan mendesain sebuah data tersebut sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Ya, dalam konseptual level ini biasanya dalamnya nantinya ada IRD, ada ya relational database, ada normalisasi dan sebagainya gitu ya, untuk nanti disajikan ke dalam view level gitu.
Nah, view level ini udah dipakai lah, misalnya ya pokoknya si user udah tinggal enak lah, udah tinggal make gitu ya. Untuk database-nya misalnya data mahasiswa, data dosen dan lain-lain seperti disiapkan, yaitu masuknya ke view level ya gitu. Jadi tinggal pakai aja gitu. Oke. Nah, terus kita masuk ke database language atau bahasa basis data ya. Merupakan bahasa yang digunakan oleh user atau pemakai untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS. Nah, contohnya di sini ada berapa ya yang sering kita pakai ataupun teman-teman pakai, mungkin ada SQL, ada DBase, ada Quell sebenarnya ya, dan sebagainya. Mungkin yang paling populer ada salah satunya yaitu SQL untuk database language ya gitu. Dan nantinya kita kedepannya juga akan belajar untuk SQL ya, SQL basic, mungkin untuk advance mungkin nanti kita akan pelajari gitu. Penting teman-teman tahu dulu konsepnya gimana, terus sistem basis data itu untuk apa dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk ketika kita membuat suatu desain database ataupun kita membuat database, kita udah tahu apa sih tujuannya untuk membuat database gitu. Nah, di sini ada beberapa bentuk bahasa basis data ya. Nah, yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL ini adalah maksudnya merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema gitu. Nah, contohnya di dalam SQL itu ada beberapa perintah dasar DDL. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan ya mana DDL, mana DML gitu. Untuk di database sebenarnya kita nggak ngelihat DDL atau DML yang kita bisa langsung buat gitu tanpa tahu bahwa itu sebenarnya bentuk bahasa basis data gitu. Tapi teman-teman sebagai sarjana juga harus tahu untuk teori-teori tersebut gitu ya. Nah, contoh dalam SQL itu ada create, alter, atau drop. Nah, untuk untuk latihannya mungkin di pertemuan nanti ya teman-teman, silakan nanti persiapkan terlebih dahulu gitu ya untuk rekrutmen sebelum kita belajar basis data. Nah, saya lanjut dulu. Selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML atau Data Manipulation Language ialah subperintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, DML ini digunakan setelah kita menjalankan perintah DDL gitu. Dalam DML ini juga ada sejumlah perintah penting nih. Misalnya ada delete untuk menghapus data yang terdapat di dalam tabel database. Ada update untuk mengganti data yang terdapat dalam tabel database. Ada insert untuk memasukkan data-data dalam tabel database. Oke, selanjutnya ada struktur sistem basis data keseluruhan. Nah, di sini sistem pengelola basis data itu umumnya memiliki jumlah komponen fungsional modul. Ya, seperti ada di dalam DBMS ini ya, ada file manajernya, lalu ada database manager, ada query processor, ada DML precompiler, ada DDL compiler. Misalnya nih di MySQL ataupun di Microsoft Access itu terdiri dari modul-modul ini ya, di dalamnya sudah terdapat modul-modul ini gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu sebenarnya ya. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman coba siapkan untuk mendownload SAM ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah mendownload SAM ataupun server ya, nanti kita belajarnya di localhost saja. Nah, teman-teman tinggal download SAM-nya di sini.
Kalau misalnya yang sudah, ya nanti kita langsung belajar. Nah, kalau misalnya yang belum, teman-teman siapkan dulu SEM-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk Windows, yang pakai Linux bisa download, untuk Linux yang pakai Mac OS bisa download juga tuh. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita masuk ke sini ya. Nah, di sini udah tersedia MySQL ya. Sudah tersedia MySQL, jadi kita bisa langsung start nantinya gitu. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman harus persiapkan dulu aja. Nah, untuk minggu depan di sesi berikutnya kita akan mulai belajar praktek ya, basic SQL gitu. Biar nanti teman-teman tahu basicnya dan kita bisa juga membedakan mana DDL, mana DML gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Eh, Jangan lupa tetap belajar dan kerjakan tugas dan kuisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.